Saudara-saudari seiman, bacaan Injil hari ini menceritakan Yesus yang menangisi Yerusalem. Para penginjil mencatat kurang lebih ada 2 kali atau 2 momen di mana Yesus menangis dalam Injil. Momen yang pertama berkaitan dengan kematian Lazarus, sahabat Yesus sendiri. 4 hari sesudah kematian Lazarus, Yesus ke makamnya, dan di situ ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh para pelayat, Yesus kemudian menangis. Itu momen pertama berkaitan dengan kematian. Dan momen kedua yang dicatat oleh Injil adalah bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Ketika Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem yang akan memulai kisah sengsaranya, ia melihat kota Yerusalem, kemudian dia menangisinya dengan mengatakan, "Yerusalem, alangkah baiknya engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi engkau tidak mengetahui." Atau dalam bagian lain juga dikatakan bahwa alangkah aku rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Tangisan Yesus ini berkaitan dengan sebuah ramalannya sendiri akan hancurnya Yerusalem dan kemudian terjadi pada tahun 71 Masehi ketika pemberontakan oleh kaum Selot dan kemudian Roma di bawah Jenderal Titus datang dan menghancurkan Yerusalem termasuk Bait Allah yang hanya menyisakan tembok ratapan hingga kini. Yesus menangisi Yerusalem itu digambarkan begitu indah dalam sebuah gereja. Ketika kalau kamu yang sudah bersiarah ke Yerusalem, ada gereja yang bernama Gereja Dominus Flevit yang dibangun atau dirancang oleh Antonio Barlucci pada tahun 1884 sampai 1960. Dibangun atas gereja Bizantium yang indah dengan desainnya berbentuk air mata yang melambangkan Yesus yang menangisi Yerusalem. Dan pada jendela pada gereja itu kaca patri menggambarkan induk ayam yang sementara mengumpulkan anak-anaknya. Dan tangisan Yesus hari ini karena ketegaran hati dari orang-orang pada masa itu sendiri. Yesus menangisi Yerusalem yang dihancurkan karena ketegaran hati orang-orang sesamanya yang tidak mampu untuk mengetahui, mengenal, melihat Allah yang sedang melawati mereka dalam diri Yesus sendiri. Yesus berkali-kali membuat mujizat, mengingatkan mereka, bahkan juga dengan bahasa yang sangat kasar, mengecam kota-kota itu karena ketidakmampuan mereka, ketegaran hati mereka untuk melihat Allah yang sedang melawati mereka, menyembuhkan mereka, mengingatkan mereka, dan hati mereka tertutup. Mereka tegar hati, tegar tengkuk, tidak mampu untuk menerima kedatangan Allah sendiri. Dan ketegaran hati inilah bahkan Yesus mengatakan sama seperti dosa yang melawan Roh Kudus adalah dosa ketegaran hati. Sejarah keselamatan kita yang diceritakan dalam kitab suci juga mengingatkan akan bahaya dari ketegaran hati itu. Karena dosa ketegaran hati manusia kehilangan martabat, kehilangan firdaus seperti dalam apa yang dibuat oleh Adam dan Hawa sendiri. Begitu pula ketegaran hati diperlihatkan oleh bangsa Israel yang dihukum Tuhan dalam pengembaraan mereka selama 40 tahun sebelum memasuki tanah terjanji. Begitu pula kehancuran kerajaan-kerajaan Israel karena ketegaran hati, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dan juga Yesus yang wafat disalib karena ketegaran hati manusia. Maka kitab suci selalu mengingatkan kita bahwa akibat dari ketegaran hati adalah kehancuran, kebinasaan, dan maut sendiri. Hal itu juga yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam sebuah kesempatan bahwa penjara yang terburuk adalah hati yang tertutup atau ketegaran hati. Maka kita diingatkan dalam bacaan-bacaan hari ini sebagaimana dalam bait pengantar Injil tadi. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan.
Setiap pagi kita diingatkan oleh Sang Pemazmur dalam Mazmur pembuka dalam ibadat pagi kita. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Kita diundang untuk menjadi orang-orang yang terbuka hatinya untuk mendengarkan suara Tuhan dalam diri sesama kita, dalam berbagai kesempatan, dalam ekaristi, dalam sabda Tuhan. Kita diajak untuk memiliki hati yang terbuka, bukan hanya telinga yang terbuka, untuk mendengarkan, mengenal suara Tuhan, mengenal apa yang menjadi kehendaknya, seperti Bunda Maria yang kita rayakan atau peringati hari ini. Maria adalah orang yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh persiaran hidupnya di dunia ini, sehingga akhirnya ia menjadi orang yang layak untuk menjadi bait kehadiran Roh Kudus, dan sesudah kehidupannya di dunia ia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Mari kita mohon rahmat Tuhan dalam ekaristi hari ini. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang terbuka hatinya, dijauhkan dari ketegaran hati, supaya kita juga menjadi orang-orang yang layak seperti dalam bacaan pertama tadi, untuk bersama-sama melakukan kidung pujian bersama dengan para kudus di surga kelak. Semoga kita layak untuk merayakan kembali perjamuan bersama dengan para kudus dalam tanah air surgawi, karena kita adalah orang-orang yang terbuka hatinya mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.